Sedangkan dan ibadahnya pun cuma 1 minggu sekali gitu Bukan kan. 1 minggu, saya Katolik cuma setahun 4 kali. Setahun 4 kali. 4 kali beneran. Nggak bohong saya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali mu'alaf yang seperti biasa mu'alaf ini ya jelek-jelekin Kristen guys. Kali ini apa yang menjadi argumentasinya dan kita akan lihat saja video berikut ini. Kan Mas Mario kan tahu ya di Kristen itu boleh minum boleh minum alkohol, terus boleh makan babi gitu-gitu kan ya. Sedangkan dan ibadahnya pun cuma 1 minggu sekali gitu Bukan kan. 1 minggu, saya Katolik cuma setahun 4 kali. Setahun 4 kali. 4 kali beneran. Nggak bohong saya. Ya, jadi orang ini yang katanya dulu Katolik, ngeri banget argumentasinya. Argumentasi yang bener-bener kalau anak sekolah minggu pun tahu ini adalah argumentasi yang sangat-sangat salah cuy. Lalu apa sebenarnya yang dibilang? Yang pertama, kalau teman-teman semua fokus ke videonya tadi, dia mengatakan bahwa orang Kristen itu diizinkan untuk minum alkohol katanya. Ya. Loh, kenapa? Ada masalah apa dengan diizinkan minum alkohol? Minuman beralkohol itu sebenarnya nggak masalah guys. Mana coba lihat di larangan manapun kan nggak ada kan dilarang minum minuman beralkohol. Nggak ada larangan itu. Yang ada adalah dilarang mabuk. Karena ketika kita minum minuman alkohol belum tentu seseorang itu mabuk. Karena bisa jadi kalau dia hanya minum satu sloki kecil itu tidak memabukkan. Bahkan kadang-kadang itu justru membersihkan usus, membersihkan usus gitu loh. Dan itu untuk kesehatan. Bahkan obat-obatan kalau kita tahu ya obat-obatan semuanya mengandung yang namanya alkohol juga kan. Jadi larangan dalam Alkitab itu bukan dilarang minum alkohol guys. Tapi dilarang mabuk. Saya akan ambil satu ayat. Di ayat ini dikatakan bahwa janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jelas dikatakan di sini bahwa dilarang kamu mabuk oleh anggur karena menimbulkan hawa nafsu. Dan ini jelas dilarang di dalam Kristen. Jadi kalau mau mencoba menuduh wah orang Kristen minum alkohol, mabuk-mabukan dan lain-lain. Wah, ini jelas sesuatu yang keliru sebab ternyata di situ terlihat jelas bahwa dilarangnya mabuk. Kalau kamu mabuk ya nggak boleh dong karena mabuk itu merusak kesehatan, mabuk membuat kita kehilangan kontrol atas diri kita dan itu jelas dilarang. Nah, sekarang kita akan masuk ke satu poin lagi yang mana seperti yang dibilang tadi bahwa apakah sebenarnya di agamanya yang baru Mas Koko ini nggak tahu namanya sih. Apakah diizinkan minum sesuatu yang beralkohol? Kita akan cek, boleh nggak? Kalian nggak boleh takut ya dengar fakta ini karena faktanya boleh guys. Mari saya akan bacakan artikelnya. Nah ini adalah makanan namanya peuyeum. Apa pula ini peuyeum? Uyem. Mengandung alkohol, tetap halal, mengapa bisa? Oh ternyata dia mengandung alkohol cuy. Tapi tetap halal loh. Makan di sini kan ada ya. Ada logonya ini. Dikatakan peyem merupakan makanan khas Jawa Barat yang mengandung alkohol. Makanan ini dibuat dari bahan dasar singkong yang difermentasi oleh jamur. Kadar alkohol yang terkandung di dalamnya pun cukup tinggi, yaitu berkisar antara 7 sampai 10%. Meskipun kadar alkohol dalam peyem lebih tinggi dari bir, para ulama muslim tidak memvonis menjadi makanan haram. Menurut para ulama di Komisi Fatwa MUI, alkohol itu ada yang diharamkan dan ada pula yang tidak haram. Karena hukum halal haram pada alkohol tidak berkaitan dengan jumlah kadarnya, melainkan dengan sifat dan efek alias memabukkan yang ditimbulkan. Oke, sampai di sini jelas? Bahwa sebenarnya dalam hukum Islam sendiri seperti yang kita sudah baca tadi diizinkan ternyata makanan yang mengandung alkohol, minuman yang mengandung alkohol, tapi kadarnya itu memabukkan apa enggak kan di situ.
Nah, dalam Kristen mabuk jelas dilarang. Minum sesuatu yang mengandung alkohol nggak apa-apa. Sejauh itu tidak memabukkan. Sama dengan obat lah. Obat itu kan sebenarnya nggak apa-apa kan kita makan kan kalau kita sakit kan. Tapi yang salah dan ditangkap polisi kalau apa? Penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Nah, itu jadi problem, bener ya? Ini masalahnya di situ guys. Jadi masalahnya bukan terletak pada minum alkohol apa enggak. Tapi minuman ini memabukkan apa enggak. Nah, sampai di situ jelas, kita lanjut lagi. Yang lebih koplak lagi sama yang disampaikan oleh mualaf ini yang dikatakan bahwa Kristen itu Kristen Katolik itu ibadahnya setahun katanya tuh. Setahun itu 4 kali katanya. Yang ibu-ibu satu yang wawancara bilang, wah Katolik itu ibadahnya seminggu sekali kan. Baru dia bilang, enggak ibadahnya itu setahun 4 kali, beneran aku nggak bohong. Nah sekarang coba tanya anak-anak kecil yang agamanya Katolik, tanyain mereka, kalian ibadah setahun 4 kali kah? Enggak kan, Katolik tuh ibadahnya nggak setahun 4 kali. Dan bahkan sebenarnya nggak seminggu sekali juga. Misa seminggu sekali, karena itu adalah ditentukan bagaimana untuk memperingati juga kebangkitan Yesus ya. Seminggu sekali. Tapi kalau berbicara mengenai ibadah, itu nggak cuman seminggu sekali. Saya akan bawa datanya. Menjelang akhir abad kelima, ibadat harian terdiri atas 7 waktu sembahyang, main ya. 7 waktu sembahyang. Di antara 7 waktu sembahyang itu, kompletorium menempatkan urutan terakhir karena tidak disebutkan dalam perlembagaan para rasul kitab ke-8 bab 4 butir ke-34 dari abad keempat yang berbunyi, persembahkanlah doa-doamu pada pagi hari, pada jam ketiga, pada jam ke-6, pada jam ke-9, pada malam hari, dan pada saat ayam berkokok. Waktu sembahyang ke-8 yakni prima baru ditambahkan pada abad ke-6 oleh Santo Benedictus. Ke-8 waktu sembahyang menurut tatanan lama adalah sebagai berikut nih. Ada matin, itu sembahyang malam disebut pula vigil, tuguran atau nocturna, sembahyang tengah malam nih, tengah malam. Laudes, nih ada fotonya ya, laudes, sembahyang fajar ditunaikan menjelang fajar menyingsing atau pada pukul 3 dini hari, prima. Prima sembahyang jam pertama ditunaikan kira-kira jam 6 pagi. Tersia, sembahyang jam ketiga, jam 9 pagi. Sexta, sembahyang jam ke-6 ditunaikan kira-kira pukul 12 siang. Nona, sembahyang jam ke-9 ditunaikan pada pukul 3 sore. Vesper, sembahyang sore dinaikkan atau tunaikan pada saat menyalakan lampu, umumnya pada pukul 6 sore. Kompletorium, sembahyang penutup ditunaikan menjelang tidur, umumnya pada pukul 9. Jadi kalau dibilang ibadah itu seminggu sekali ya itu jelas keliru, belum doa-doa yang lainnya. Ya dalam Kristen sendiri juga begitu. Ibadah tuh nggak cuma seminggu sekali. Tapi ada ibadah-ibadah keluarga, ibadah-ibadah rumah tangga, ada juga ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi yang lebih itu ada ibadah-ibadah secara pribadi yang dilakukan dengan Tuhan. Sehari ya terserah dia mau berapa kali, mau 1000 kali pun bisa. Jadi kalau klaim yang mengatakan bahwa ibadah itu cuma seminggu sekali atau seperti yang dibilang dia nih, yaitu setahun 4 kali, ini jelas adalah sesuatu yang sangat-sangat clear. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.